apa kabar hari ini? Wah, kakak lihat nih semuanya sudah siap-siap mau beribadah. Nah, sekarang saatnya kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dengan sukacita. Hari ini adik-adik ditemanin Kak Nelly dan Kak Tine yang akan mengiringi kita bernyanyi ya adik-adik ya. Semuanya harus semangat ya. Nah, walaupun kita masih di rumah, semangatnya harus sama adik-adik, malah lebih semangat ya. Yuk adik-adik kita nyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Kalau nyanyinya hari ini kurasa bahagia, kita harus wajahnya juga bahagia ya. Yuk adik-adik kita nyanyi. Ayo Kak Tine. Yuk adik-adik boleh sambil tepuk tangan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Adik-adik, kita semua bersaudara di dalam Tuhan kita ya adik-adik ya. Nah, untuk melanjutkan ibadah kita berdoa ya adik-adik ya. Semuanya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih sehat, kami masih bisa beraktivitas. Kami masih juga bisa beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan hadir bersama kami, agar kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kami. Kami juga mau berdoa, mungkin ada teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, minggu-minggu ini kita masih memasuki minggu Prapaskah ya adik-adik. Nanti setelah itu nanti ada Jumat Agung, baru kita merayakan Paskah ya adik-adik ya. Nah adik-adik, saat ini adalah disebut juga Minggu Sengsara adik-adik. Nah mari kita mengenang adik-adik bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa kita dengan mati di kayu salib. Kita nyanyi Tanda Pakuh. Tanda pakuh di kaki dan tangan, tanda cinta
tapi percaya. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik dengan semangat. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, punya semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik, coba angkat tangannya yang percaya. Ya, kita semua angkat tangan ya adik-adik. Karena kita percaya sama Tuhan kita yang luar biasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi kembali adik-adik ya. Indah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap saat adik-adik. Tuhan ciptakan siang, ciptakan terang, ciptakan malam buat kita istirahat. Dan ada tumbuh-tumbuhan supaya sejuk adik-adik. Nah adik-adik, semuanya membuat kita harus selalu bersyukur ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita lanjutkan nyanyi Sedalamnya Laut. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihi. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihimu. Damai-Nya tetap besertamu, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihimu. Ya, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lebih dulu ya adik-adik ya. Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang mendengar, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang menguasai setiap kami, baik yang mendengar maupun Kak Ekim yang akan membawakan cerita ini.
Pimpin Tuhan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus sangat ketakutan adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah tahu sebentar lagi dia akan ditangkap dan akan disalibkan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani itu untuk berdoa. Dan ketika dia berdoa, Tuhan mengirimkan malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, betul adik-adik, setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia membangunkan murid-muridnya yang ketiduran adik-adik pada saat menemani Tuhan Yesus. Ketika itu, datanglah segerombolan orang ke Taman Getsemani. Orang-orang ini datang dengan membawa pedang dan pentung untuk menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dianggap sebagai penjahat besar adik-adik. Mereka menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Lalu mereka membawa Tuhan Yesus ke rumah imam besar adik-adik. Di rumah imam besar ini sudah berkumpul para ahli Taurat dan para tua-tua. Mereka terus mencari kesalahan Tuhan Yesus, menanyai Tuhan Yesus, mencari kesalahan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa dihukum mati. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Lalu mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus. Pilatus itu seperti gubernur adik-adik ya. Dibawa ke hadapan Pilatus, Pilatus pun menanyai Tuhan Yesus. Ditanya-tanya, tidak ditemukan juga adik-adik kesalahan Tuhan Yesus. Nah, kemudian karena tidak ditemukan kesalahannya, Tuhan Yesus dibawa lagi ke hadapan Herodes adik-adik. Di tempat ini Tuhan Yesus juga kembali ditanyai adik-adik. Diperiksa kesalahannya. Kembali tidak ada kesalahan Tuhan Yesus. Dari tempat Herodes ini, Tuhan Yesus dibawa lagi adik-adik ke hadapan Pilatus. Nah adik-adik, pada saat Tuhan Yesus diperiksa ini waktu akan perayaan Paskah adik-adik ya. Sedikit lagi orang-orang Yahudi akan merayakan Paskah. Nah kebiasaan pada saat itu, pada saat perayaan Paskah, gubernur wajib harus membebaskan satu orang penjahat adik-adik dari dalam penjara. Nah, pada saat itu Pilatus menawarkan membebaskan siapa? Membebaskan seorang penjahat, seorang pembunuh dan pemberontak yang bernama Barabas, atau membebaskan Tuhan Yesus nih adik-adik. Nah, pada saat itu semua orang bersatu hati sepakat adik-adik supaya Barabas yang dibebaskan dan Tuhan Yesus yang disalibkan. Para tua-tua, para ahli Taurat begitu membenci Tuhan Yesus adik-adik. Mereka pokoknya cari cara bagaimanapun Tuhan Yesus harus dihukum mati, harus disalib. Mereka menghasut, membujuk orang-orang di sana supaya mereka memilih Barabas untuk dibebaskan dan Tuhan Yesus yang disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerah adik-adik, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena semua orang sudah berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Akhirnya Pilatus pun menjatuhi Tuhan Yesus hukuman mati dengan disalib. Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus dipindah-pindahkan adik-adik ya, dari imam besar ke tempat Pilatus, ke tempat Herodes, lagi ke tempat Pilatus. Nah, dalam masa-masa Tuhan Yesus dipindahkan itu, Tuhan Yesus mengalami penyiksaan adik-adik. Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dikata-katai, dan Tuhan Yesus dicambuk adik-adik. Punggungnya dicambuk adik-adik. Jadi keadaan fisik Tuhan Yesus itu sudah sangat lemah. Tuhan Yesus tubuhnya mungkin sudah seperti hancur ya adik-adik ya. Berdarah di sana sini, mukanya mungkin juga sudah lebam-lebam adik-adik karena dipukuli. Sudah sangat menderita adik-adik. Tuhan Yesus sudah sangat lemas badannya adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus sudah dijatuhi hukuman mati untuk disalibkan, Tuhan Yesus harus berjalan kaki adik-adik ke atas bukit Golgota. Nanti Tuhan Yesus akan disalib di sana adik-adik. Tuhan Yesus harus pikul sendiri adik-adik salibnya, bawa sendiri di atas punggungnya salib yang begitu berat. Ketika Tuhan Yesus membawa salib itu, Tuhan Yesus terjatuh adik-adik. Tuhan Yesus tidak kuat lagi adik-adik karena tubuhnya sudah mengeluarkan darah begitu banyak, sudah begitu sakit adik-adik ya. Lalu Tuhan Yesus pun terjatuh. Nah, ketika tentara melihat Tuhan Yesus terjatuh, mereka takut adik-adik Tuhan Yesus mati di jalanan. Mereka tidak mau Tuhan Yesus mati di jalanan. Pokoknya Tuhan Yesus harus naik ke atas bukit Golgota. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Karena itu adik-adik, tentara ini adik-adik memanggil seseorang yang ada di kerumunan orang banyak itu. Mereka panggil satu orang untuk membantu Tuhan Yesus memikul kayu salib itu. Nama orang itu adalah Simon dari Kirene.
Simon dari Kirene dipaksa adik-adik untuk membantu memikul kayu salibnya Tuhan Yesus. Lalu mereka berjalan sampai ke atas bukit Golgota. Dan di atas bukit Golgota itu adik-adik, Tuhan Yesus akan disalibkan dan akan mati di sana. Adik-adik melihat cerita ini, kita tahu betapa menderitanya Tuhan Yesus. Bukan cuma fisiknya saja adik-adik yang hancur, tetapi mungkin perasaannya juga sakit, malu, semua campur aduk adik-adik ya. Tuhan Yesus tadi kakak sudah bilang ya, bukan cuma dipukuli, dicambuk adik-adik. Punggungnya mungkin sudah hancur adik-adik ya, kena cambukan. Tapi hati Yesus juga sedih, juga dikata-katain adik-adik, diolok-olok, diludahi. Wah, luar biasa adik-adik penderitaan Tuhan Yesus dalam melewati jalan salib ini. Kenapa adik-adik Tuhan Yesus melakukan semua ini? Ini karena kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Seharusnya kita manusia yang mendapatkan hukuman itu karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada manusia, Tuhanlah yang menanggung semua dosa-dosa kita. Tuhan yang menanggung hukuman kita di atas kayu salib. Darahnya harus dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus kepada kita begitu agung, begitu mulia, begitu besar. Tidak ada kasih yang lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada kasih Kristus kepada kita. Kita tidak pernah bisa membalas kasih Tuhan kepada kita. Bagian kita yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan cuma taat kepada Dia, cuma belajar mengasihi Tuhan, belajar taat kepada firman Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan mau kita lakukan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, juga mengasihi sesama. Adik-adik, cerita kakak sampai di sini, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cerita yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu ajaib, begitu agung, begitu mulia bagi kami. Kami yang tidak layak ini Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang begitu mahal. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk membalas segala kebaikan yang sebenarnya tidak bisa kami balas Tuhan, dengan taat sepenuhnya kepada Engkau, dengan melakukan firman-Mu, dengan belajar mengasihi Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan belajar mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kakak akan bacakan ayat hafalan ya untuk minggu ini. Diambil dari Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 ya adik-adik ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya adik-adik, sampai di sini cerita kakak dan ayat hafalan yang sudah kakak bacakan. Sampai ketemu lagi adik-adik. Adik-adik, saatnya kita menyampaikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Coba adik-adik, persembahannya disiapkan. Nah, karena kita masih ibadahnya di rumah seperti biasa, boleh dikumpulkan, bisa orang mama papa untuk ditransfer ke gereja ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita nyanyi buat menyampaikan persembahan kita. Kami
Nah, adik-adik, teman kita akan berdoa buat persembahan kita ya. Semuanya suka berdoa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah sampai saat ini. Sekarang kami telah menentukan persembahan. Berkati Tuhan persembahan kami agar menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu iman percaya kita adik-adik. Semuanya berdiri sikap sempurna, kita menyanyikan Aku Percaya. Oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah, sudah menyanyi memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya tetap semangat dan harus rajin sekolah minggu ya adik-adik ya. Walaupun ibadahnya dari rumah, harus tetap rajin sekolah minggu. Sampai ketemu. Bye.